Bersyukur untuk acara ini. Bu Frinda adalah seorang yang melayani Tuhan dan beliau ada di kota yang jauh dari sini dan waktu kami dari tim STEMI, kami akan melayani Sulawesi Utara dan tim kami akan menyebar di seluruh Sulawesi Utara. Bu Frinda berkata kepada saya, bisakah ambil kesempatan untuk ada pelayanan untuk ucapan syukur ulang tahun? Lalu saya tanya jam berapa? Katanya siang. Lalu saya bilang, nanti semua sudah kelaparan bagaimana? Kalau pesawat saya delay nanti bagaimana? Katanya sini sudah biasa. Luar biasa ya di sini ya. Oke, nama saya Pendeta Aiter. Saya sekarang melayani di Surabaya di Gereja Reform. Kami sekarang ada kira-kira 50 orang. Kami akan melayani Sulawesi Utara. Kami akan melayani seluruh sekolah-sekolah. Dan kami akan melayani di kota Manado, lalu Minut, lalu Bitung, lalu tim kami sekarang juga sudah menuju ke kota Mobagu, lalu ke Molibagu, lalu ke Boroko, lalu ke Tutuyan, lalu ke Ratahan. Berapa hari sebelum ini ada tim STEMI juga sudah tiba di Minahasa, Minahasa Selatan, dan di Tomohon. Nanti minggu depan saya akan membawa tim, kami akan menuju ke Talaut, lalu ke Tahuna, lalu ke Siau Biaro. Puji Tuhan selama 2 minggu kita akan selesaikan seluruh pelayanan di Sulawesi Utara, yaitu melayani siswa-siswa baik dari TK sampai kepada SMK. Dan kami kerjasama dengan Dinas Provinsi, dan dinas-dinas kabupaten, dinas-dinas pendidikan. Puji Tuhan untuk pertemuan ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk acara ulang tahun, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali betapa cintanya Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan mengizinkan kami menginjakkan kaki di bumi ciptaan Tuhan, dan bukan hanya 1-2 tahun, tetapi hingga berpuluh-puluh tahun kami bisa menikmati dunia ciptaan Tuhan, menikmati Tuhan bekerja di dalam diri kami, dan Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang percaya yang kami bisa saksikan selama kami ada di bumi. Dan bahkan Tuhan melibatkan kami untuk melayani Tuhan di bumi yang Tuhan cipta ini, khususnya di gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkatilah firman Tuhan yang akan disampaikan pada acara ucapan syukur ulang tahun ini. Pakailah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan ajak kita membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17. Kita akan melihat satu ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-17 di ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita baca sekali lagi sama-sama. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudara perhatikan, ayat ini merubah konsep berpikir manusia secara umum. Di dalam pikiran manusia secara umum, apa yang menjadi kehormatan bagi orang tua itu adalah prestasi masa lampau. Maka kalau ayah dan ibu bicara kepada anak, biasanya bicara apa yang sudah dia raih. Kalau ada kegagalan, dia membicarakan apa kegagalan di masa yang lalu, supaya anak-anak di masa sekarang jangan mengulangi kesalahan di masa yang lalu. Tetapi kalau orang tua mempunyai kesuksesan di masa lalu, maka orang tua terus akan mengulang-ulang cerita kesuksesan di masa lalu, sampai anak, sampai bosan dan hafal semua cerita. Ayah mempunyai semacam ketertarikan, atau ibu mempunyai semacam kenikmatan waktu menceritakan semua yang masa lalu. Dan anak-anak seringkali tidak senang dengar, karena itu cerita yang sudah usang, yang sudah diulang-ulang, mungkin sudah lebih 10 kali. Orang tua bicara apa? Dia bicara masa lalu. Dulu waktu kamu masih kecil. Wah, anak sekarang bilang gua sudah tua kayak begini, masih bilang dulu. Dulu waktu kamu masih kecil. Semua jalan di sini belum ada.
Papa jalan kaki dari sini ke sana. Kalau kali pertama dibicarakan, anak senang. Ini sudah kali ke-15. Anaknya bilang, nih papa sudah pikun, kali ngulang terus. Tetapi itu menjadi memori yang sangat-sangat hangat, yang terus diingat oleh orang tua, karena orang tua suka mereview semua yang lalu-lalu. Orang tua suka duduk merenung, lalu memikirkan masa yang lalu. Ada yang memikirkan masa lalu sambil dia tersenyum, dan ada yang memikirkan masa lalu sampai dia menyesal, kenapa dulu kok tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang di masa tua baru sadar, pelayanan itu sangat penting, dan dia terus menyesal dan meneteskan air mata. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak tidak mempunyai data masa lalu. Anak-anak melupakan apa yang ada di masa lalu. Kalau kita ditanya, coba ingat memori masa kanak-kanak kita. Banyak yang hilang, betul nggak? Anak kita waktu SD, kita bawa ke luar negeri. Wah, dia senang luar biasa. Setelah dia SMP, kita bicara kepada dia. Dulu papa mama pernah bawa kamu ke luar negeri, ke negara itu, ke daerah objek wisata seperti itu, lalu dia bengong. Masa saya dibawa? Lupa dia. SD dibawa, SMP dia sudah lupa. SMP dibawa, SMA dia sudah lupa semua. Anak-anak tidak suka mengingat yang lalu. Anak-anak memproyeksikan pikiran mereka ke masa yang akan datang. Oleh sebab itu anak-anak melihat mama berpakaian, nanti dia tiru. Mama sudah pergi ke kantor, dia pakai sepatu hak tingginya mama. Keropok. Kayak kuda dia merumah tuh. Ketok. Waktu dia papa pakai dasi, papa pergi ke kantor. Nanti dia ambil dasinya papa, dia pakai dasinya papa. Lalu dia berperawakan seperti orang dewasa. Dia sampai ke sekolah, lihat guru mengajar, ambil rotan. Ini Budi, ini Bapak Budi misalnya ya. Setelah dia lihat-lihat, dia pulang, dia ambil penggaris, dia bicara sama boneka. Ini Budi, ini Bapak Budi. Kenapa? Karena anak-anak ingin dirinya cepat besar. Sehingga kalau ketemu anak kecil, kita bilang, kamu tambah besar ya. Dia senang, saudara. Tapi kalau ketemu orang tua, jangan bilang, kau tambah tua ya. Sedihlah dia. Kau tambah muda ya. Senang dia. Pokoknya kalau orang tua, kita harus bicara yang masa lalu. Kau tambah muda. Muda itu masa lalu, sekarang sudah tua. Tapi kalau kita bicara yang akan datang, yang tua, yang nanti akan tua, sekarang kita bilang kepada dia, Bapak tambah tua sekarang, sedih dia. Kalau anak kita bilang, kau tambah kecil sekarang, sakit hati dia. Saya sudah besar. Terus jinjit. Kenapa? Karena mau menuju kepada dewasa, melihat ke hari depan. Orang tua melihat ke hari belakang. Ini pikiran orang dunia. Alkitab memberikan gambaran yang berbeda. Mari kita lihat di Amsal 17 di ayat yang ke-6 tadi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Apa yang orang tua banggakan itu yang masa lalu. Tapi Alkitab membuang itu. Alkitab mengarahkan orang tua untuk melihat ke hari depan. Kebanyakan orang tua lolos investasi, yaitu mendidik anak dan mendidik cucu. Akhirnya anak-anak dibiarkan bertumbuh sendiri. Cucu-cucu dibiarkan si anak dia yang sudah nikah untuk mendidik si cucu, dan akhirnya anak-anak bertumbuh tidak karu-karuan. Tetapi orang tua tetap ada di rumah menikmati masa lalu dan kekayaan masa lalu. Dan dia hanya makan uang dari bunga bank dan menikmati semua objek wisata, merencanakan perjalanan wisata ke sana, kurir ke sana, foto-foto, dan seterusnya. Pokoknya mengingat kembali keindahan bulan madu di zaman dulu. Padahal dulu waktu bulan madu, kulit masih kenceng. Sekarang kulit sudah keriput, masih jalan gandengan di objek wisata. Memang sedikit agak lucu gitu ya. Tetapi orang tua menikmati hal itu. Dan hal itu menjadi satu kebanggaan. Alkitab mengarahkan apa yang orang tua lihat harus melihat ke depan.
Karena itulah kebanggaan dari orang-orang tua. Apa yang bisa menghibur kita waktu kita tua? Yaitu waktu kita tua, kita melihat anak kita datang mengunjungi kita waktu sakit. Cucu kita waktu kita sakit, dia mengunjungi kita. Lalu kita melihat mereka datang dengan begitu luar biasa semangat. Dan begitu simpati dan empati. Dan saat itulah kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Engkau memberikan kepada saya keluarga anak-anak muda ini. Begitu luar biasa memperhatikan saya. Semua harta benda tidak bisa menghibur saya waktu saya sakit dan tua. Tetapi kehadiran anak, kehadiran cucu, ini bisa menguatkan orang tua yang sedang sakit dan yang sudah tua. Dan orang tua akan mulai membicarakan tentang anak dan cucu dengan satu kebanggaan. Di dalam dunia kita menemukan ada orang tua yang terus bicarakan yang lama. Ada orang tua tertentu yang terus bicarakan si anak. Karena dia kira dunia cuma anak dia. Dulu saya kalau ketemu teman sekolah, lalu ketemu mamanya, saya dulu suka main ke rumahnya, maka mama papanya kenal saya. Waktu sudah kuliah ke Jakarta, saya pulang, saya mampir, ketemu sama mama papa. Terus bicara tentang anaknya yang adalah teman saya. Dan kalau dia bicara terus membanggakan si anaknya. Anak saya sekarang sudah kuliah kedokteran. Sampai bosan saya dengar. Dia sudah kuliah kedokteran. Kenapa? Karena di zaman saya, kalau ada anak yang sekolah kedokteran, itu artinya anak orang kaya. Maka kalau papa mama cerita, anak saya ada satu kedokteran, artinya apa? Wah, orang kaya. Kedua, anak saya orang pintar. Anak bisa pintar, pasti mama dan papa pintar. Maka kebanggaan dia cerita anak bukan untuk sesuatu yang berguna, tetapi menghibur diri. Saya sukses dan dia belum tahu anak ini masih sekolah, belum tentu lulus, betul nggak? Masih tingkat 1 sudah heboh-heboh dia, belum tentu lulus. Dan benar, berapa tahun kemudian saya pergi, saya ketemu, saya tanya, di mana anak itu yang ada teman saya? Sekarang sudah ada di kota kelahiran saya, lagi jaga toko. Saya tanya, katanya kuliah kedokteran. Iya, enggak selesai. Langsung malu dia. Sejak saat itu, enggak pernah lagi dia bicara, anak saya sekolah kedokteran. Nah, Alkitab menonjolkan kebanggaan orang tua itu adalah anak-anak cucu, bukan yang seperti tadi. Anak saya sekolah kedokteran. Kalau zaman saya waktu kecil, kalau mendengar ada orang yang kalau anaknya masuk akabri, itu TNI, wah senangnya minta ampun. Teman sekolah saya, ketua kelas, dari masa kami sama-sama sekolah, dia sudah bercita-cita, aku mau jadi tentara. Dan dia terus pagi lari-lari. Tetapi badannya tidak bisa tinggi-tinggi. Dia apapun nggak bisa tinggi. Sehingga seluruh kesehatan sudah cukup, tinggi badannya tidak cukup. Akhirnya frustasi dia. Dia terus melatih diri. Kenapa? Karena orang tua kalau dengar anaknya sekolah atau diterima di tentara, zaman saya akabri, wah ada kebanggaan yang luar biasa, saudara. Orang tua akan terus bicara, bahkan foto anaknya akan dipajang di rumah, gede-gede, saudara. Saya dilahirkan di Sumatera Utara, dan Sumatera Utara orang sangat bangga kalau anaknya sekolah kedokteran sama anaknya tentara atau polisi. Mereka bangga sekali. Sama kalau hakim atau pengacara. Maka banyak orang Batak-Batak jadi pengacara. Karena ngomongnya keras. Apa kau? Cocok dia di pengadilan. Karena tukang berantem. Nah itulah ya. Nah, orang tua bangga. Tetapi yang Alkitab tulis bukan bangga seperti itu. Bangganya apa? Ada iman yang diturunkan. Iman yang diturunkan ini tidak bisa dimanipulasi. Kekayaan bisa dicari. Tetapi iman tidak bisa dicari dengan usaha. Iman adalah pemberian Tuhan dan pergumulan kita untuk mengenal Tuhan dan untuk melayani Tuhan dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Kita lihat di sini, mahkota berarti yang taruh di kepala. Zaman dulu penghargaan diberikan berupa piagam, dikasih medali. Kalau raja-raja waktu dia bertata, dia akan memakai mahkota kerajaan.
mahkota kerajaan itu mewakili betapa megahnya kerajaan itu, karena seluruh desain mahkota itu isinya semua barang berharga. Tidak pernah ada barang yang tidak berharga ditaruh di mahkota kerajaan untuk raja pakai. Tidak pernah ada. Itu pasti emas yang terbaik. Itu semua berlian dan batu-batu yang sangat berharga, yang berkilau-kilau, itulah yang akan dipakaikan. Termasuk si ratunya juga sama. Pangeran pakai, nanti ratunya juga pakai, raja pakai, semua pembesar-pembesar. Identitas mereka selain jubah, baju, maka mahkota itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sampai hari ini penemuan arkeologi menemukan mahkota yang dipakai oleh Firaun. Ini bagusnya minta ampun, saudara. Lalu Alkitab katakan mahkota di kepala kita bukan emas, bukan batu berharga, bukan berlian, tetapi anak-anak cucu. Wah, ini sesuatu yang sangat tidak biasa bagi orang dunia. Ada apa dengan anak-anak cucu? Anak cucu membanggakan apa sih? Anak cucu bisa membuat kita menjadi orang tua yang bernilai apa sih? Dia kaya, yang lain lebih kaya. Dia pintar, banyak orang lebih pintar. Oh, dia cantik, banyak orang lebih cantik. Oh, dia ganteng, banyak orang lebih ganteng. Apa yang membuat orang tua senang? Yaitu setelah dia masa tua, melihat semua anak cucu ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Kalau orang tua sudah tua, seperti pohon yang sudah tua, akan susah untuk menghasilkan buah. Tetapi ingat, pohon yang sudah tua ini sudah bertunas 18 dan sudah beranak cucu 18. Dan nanti dia akan melihat semua anak cucu yang akan menjadi besar dan akan berbuah kembali. Itu sukacita besar. Pohon pisang, katanya ya, saya bukan ahli pohon. Kalau dia sudah berbuah, maka nanti dia akan munculkan generasi baru. Untuk apa? Untuk nanti ini yang kelak akan berbuah. Katanya cuma berbuah 1 kali. Setiap kali dia sudah besar dan nanti sudah berbuah, pasti keluar cabangnya. Dan nanti cabangnya akan jadi besar. Waktu sudah jadi besar, dia akan berbuah. Lalu keluar cabangnya lagi. Pohon-pohon akan menghasilkan buah yang begitu banyak. Sampai pohonnya sudah sangat tua, buah masih keluar. Tetapi tidak sebanyak waktu dia muda. Tapi semua buah-buah yang ada biji, sekarang sudah menjadi pohon. Dan itu terus berkembang, terus berkembang. Sebagai pohon yang induk akan bersukacita melihat biji-biji yang sekarang jadi pohon, dulu ada di pohon yang utama. Amin. Jikalau orang tua sudah tua, apa yang dia bisa banggakan? Yang dia bisa banggakan, mendengar anak pertama dipakai Tuhan. Anak kedua sudah berbuah lebat di hadapan Tuhan. Cucu juga sudah belajar melayani. Di masa dia tua, itulah penghiburan yang sejati. Apalagi orang-orang datang berkunjung kepada orang tua ini, lalu membicarakan anak dan cucunya. Bukan si orang tua yang terus bicara anak cucunya hebat, tapi orang lain yang datang yang menyaksikan. Om, cucu om luar biasa loh. Dia satu gereja sama anak saya. Dan dia di gereja. Oh om luar biasa. Om gimana sih dulu cara didiknya om? Cucu om kok hebat sih om? Waduh senangnya minta ampun saudara. Itu lebih berkhasiat daripada makan obat penenang. Makan obat penenang tetap tidak tenang. Tapi kalau mendengar kalimat-kalimat seperti itu, ini sukacita yang luar biasa. Oke? Ini untuk yang orang tua. Bagaimana dengan anak-anak? Coba lihat. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Banyak anak-anak yang sudah dibesarkan sampai dewasa, akhirnya kurang menghargai orang tua. Dan orang tua ditaruh di panti jompo. Di luar negeri sangat banyak. Orang tua yang sudah tidak produktif dianggap menjadi tanda petik pengacau penghalang di keluarga. Sehingga si anak mau bekerja, mesti jaga orang tua.
Si istri mau pergi kerja, mau pergi keluar, mesti jaga orang tua, mesti suapin dia. Akhirnya mereka pikir daripada mengacaukan seluruh aktivitas saya, mending saya masukkan ke panti jompo. Dan banyak orang tua diperlakukan dengan tidak baik, sehingga orang tua yang meminta, masukkan saya ke panti jompo saja. Bukan karena dia suka panti jompo, karena tidak tahan disiksa di rumah si menantu. Dan dia tidak tahan untuk melihat kelakuan dari anak dan menantunya yang kalau lihat si orang tua, mukanya sinis. Lebih baik saya di panti jompo, bertemu dengan semua orang-orang di panti jompo. Biarkan saya di sana saja. Dan anak-anak sebagian juga senang daripada repot-repot urus ayah dan ibu. Ku masukkan ke panti jompo. Sebulan bayar berapa? Lalu berapa lama datang satu kali? Gimana sehat-sehat? Pergi lagi. Dan panti jompo menjadi idola bagi sekelompok orang di kota-kota yang lain. Karena ini menjadi satu solusi keluarga bisa leluasa bergerak dengan ada orang tua yang dimasukkan ke panti jompo, maka tidak ada lagi pengacau di dalam keluarga. Tetapi Alkitab mengatakan tidak, hormatilah ayah dan ibumu. Dan Alkitab mengajarkan apa? Kau harus memberikan uang kepada ayah dan ibumu. Lalu kaum harus memikirkan kehidupan mereka di masa tua. Ini kata Alkitab. Lalu orang Farisi pintar. Oh, saya tidak suka kasih kepada orang tua. Supaya saya bisa lolos dari hukum ini, maka saya ambil uang yang harusnya saya kasih ke orang tua, saya kasih persembahan ke gereja. Dengan saya kasih ke gereja seolah-olah rohani, saya sekarang mengabaikan untuk kasih uang kepada ayah dan ibu. Yesus mengkritik semua kejahatan-kejahatan seperti ini. Artinya apa? Setiap anak harus memikirkan anggota keluarganya yang sudah berumur. Seorang janda jangan dibantu. Loh, maksudnya apa? Karena janda ini masih produktif. Biarkan keluarganya dulu yang membantu dia. Tidak boleh langsung bantu. Dia punya keluarga banyak. Itu anggota keluarga. Dia punya anak. Itu anaknya harus memikirkan si mamanya yang sudah janda duluan. Artinya, semua anak harus mengabdi melayani orang tua. Tidak boleh membuang dia. Amin. Tetapi berapa banyak anak yang terus berbicara, ceritakan tentang orang tuanya. Orang tuanya punya kelebihan apa? Kalau bicara orang tuanya kaya, banyak orang lebih kaya. Orang tuanya kaya, tapi dulu sekarang sudah miskin. Apa yang bisa dibicarakan? Salah satu yang bisa dibicarakan adalah kebanggaan anak cucu melihat iman dari orang tua yang tidak luntur. Di dalam kitab Roma muncul satu kalimat. Abraham umur sudah tua, tapi iman tidak tua. Wah, kalimat ini menarik. Umur boleh tua, tapi iman tidak. Dan saya percaya iman Abraham itulah turun kepada generasi-generasi. Dari Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub. Lalu itu dari jalur laki-laki. Bagaimana dari jalur perempuan? Alkitab memberikan satu cerita yang sangat menarik. Dari PL, iman turun dari laki-laki. Abraham, Ishak, dan Yakub. Di PB, iman turun dari wanita. Lois, Eunike, Timotius. Iman yang pertama muncul dari nenekmu Lois, wanita. Turun ke ibumu Eunike, baru turun ke Timotius. Jadi PL dan PB komplit. Satu mewakili yang laki-laki, satu mewakili yang wanita. Maka kalau saya sebagai Timotius, saya ada kebanggaan mengingat nenekku Lois. Dan Paulus menyebutkan nenekmu. Berarti ada kebanggaan di nenek ini. Ada kebanggaan di mama Lois, Eunike, lalu Timotius. Saya punya nenek, sayang dulu waktu kecil saya tidak mengerti. Dan saya ingin sekali ketemu sama dia, tapi sudah lama dia mati. Waktu saya kecil-kecil, saya suka ke rumah dia. Dia di karantina di satu rumah, zaman dulu kita tidak ada lampu. Di situ dia hanya pakai lampu teplok itu, pakai minyak. Dan dia buta huruf, tapi bisa baca Alkitab.
Saya ke sana kenapa? Karena mau dapat koin Rp5. Zaman saya kecil jajan Rp5. Paling tinggi Rp10 yang mungil, yang bisa ketelen itu loh. Wah, zaman dulu Rp5 sudah bisa beli es Kanepo itu ya. Itu es lilin kalau zaman saya itu es Kanepo. Rp5, saudara ya. Rp10 sudah kayak orang kaya. Kalau ada orang bisa pegang 100.000 itu sudah bisa beli satu rumah mewah, saudara, zaman dulu. Dan saya pergi ke rumah nenek, saya perhatikan dia pakai lampu, dia baca Alkitab. Padahal dia buta huruf. Dia buta huruf, Tuhan kasih dia bisa baca Alkitab. Dan dia mengerti. Lalu di situ ada sumur, saya pura-pura tanya, sudah timba air belum, Nek? Belum. Saya timbain ya. Tak timba Israel. Zaman dulu timbanya tidak segampang sekarang. Masih pakai sentak begitu. Dan dalam lagi. Gelap di bawah dengan feeling aja pokoknya. Isi. Setelah isi selesai, nanti dia kasih Rp5. Tujuan saya bukan bantu, tapi cuma cari Rp5 itu. Lalu nenek saya batuk-batuk. Saya ini orang tua. Ternyata setelah saya lulus SMA, saya sekolah teologi, saya teringat nenek saya. Kenapa nenek saya kok baca Alkitab? Waktu saya pulang, saya tanya informasi tentang nenek, saya tanya papa saya, waktu itu papa saya masih ada, dan saya dikasih cerita. Ternyata nenek saya berjiwa penginjil. Nenek saya suka naik sepeda sore-sore, lalu dia pergi kabarkan Injil. Dan nenek saya di masa dulu kena TBC, maka dia dikarantina di rumah itu. Saya tidak ngerti dia dikarantina. Sudah dikarantina, saya masih pura-pura bantu dan untuk dapatkan Rp5. Dan nenek saya ternyata perintis awal gereja di kampung saya, di tempat yang begitu kecil zaman saya kecil, itu kecil apa zaman nenek saya. Dia mengumpulkan orang untuk ibadah dan sekarang menjadi gereja yang sangat besar. Ternyata nenek saya penginjil bukan dari sekolah teologi. Dan saya pengen ketemu dia, saudara. Itu ada kebanggaan saya mengingat kembali nenek saya, saudara. Sedangkan ada nenek saya yang satu dari mama. Kebanggaan untuk mengingat nenek yang satu sama nenek yang dari jalur papa, beda sikap hati saya. Kayak nenek dari papa, itu penginjil. Yang nenek dari mama bukan penginjil. Maka setiap kali ingat nenek yang dari papa, aduh saya rasa bersalah gara-gara saya ke sana bantu dia, saya dapat Rp5. Rp5 itu mengingatkan saya sampai hari ini, nggak lupa. Kau bukan bantu dia, kau cuma cari Rp5. Nanti kalau ke surga ketemu dia, malu saya ketemu sama dia karena ada Rp5 itu ya. Dan dia adalah orang yang imannya luar biasa. Kebanggaan anak-anak cucu menceritakan bukan neneknya miskin, bukan neneknya naik sepeda, tetapi neneknya seorang pelayan Tuhan dan pekabar Injil Tuhan. Itu kebanggaan yang luar biasa. Bukan prestasi, gelarku itu cuma sampah. Saya sampai hari ini cari ijazah saya susah, saudara. Kebanggaan apa sih? Cuma pakai baju wisuda, pakai topi, lalu tali dipindah, cuma begitu tok. Lalu difoto, habis itu hilang fotonya. Karena HP dicuri orang gitu kan. Apa sih yang kita bisa banggakan? Tidak mempengaruhi hidup kita seperti apa. Tetapi kebanggaan ayah dan ibu yang beriman, yang menurunkan iman kepada kita. Ini kebanggaan yang harus kita pelihara. Amin. Waktu Bu Frinda kasih tahu saya, bisa nggak isi acara di ucapan ulang tahun? Langsung diam hati saya muncul. Keluarga ini menghormati leluhur, menghormati orang tua, mengingat semua kebaikan orang tua. Betul nggak? Dan saya percaya semua yang datang juga menghargai dan ikut bersuka cita bersama-sama. Betul nggak? Ini keluarga yang pasti diberkati Tuhan karena mengingat orang tua. Kita baca sekali lagi lalu saya akan simpulkan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bangsa Israel kalau sudah sebut nenek moyang, bangganya minta ampun. Bapa kami Abraham, Ishak, Yakub. Bangganya ampun-ampun, saudara. Maka kalau mereka sudah cerita tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, artinya diamlah kau. Semua orang-orang imannya kalah sama Abraham, Ishak, dan Yakub.
Mereka adalah tokoh iman leluhur kami dia. Dia adalah nenek moyang kami. Orang Israel yang sudah modern, yang sudah begitu canggih, masih mengkagumi Abraham, Ishak, dan Yakub. Kok bisa? Sudah mati begitu lama, tapi nama mereka terus teringat sepanjang zaman sampai hari ini. Saudara baca perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama Abraham, Ishak, Yakub, perjanjian baru Abraham, Ishak, dan Yakub. Muncul lagi kalimat itu. Berarti kebanggaan ini tidak pernah bisa dihapus di dalam sejarah. Amin. Maka sebagai orang tua, isi diri masa yang ada di depan, sisa berapa tahun, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sisa berapa tahun ini mungkin menjadi kenangan berpuluh-puluh tahun kepada anak-anak cucu kita. Papa, mama saya, kakek nenek saya di masa tua, mereka menggunakan sisa waktunya untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan membekas diam diri anak dan cucu. Dan setiap kali anak dan cucu mengingat cerita tentang nenek dan kakek, dia akan mengingat sisa umur yang dipakai nenek dan kakek dia. Dan ini tidak pernah akan terhapus dalam sejarah. Nanti si anak sudah besar, dia akan ceritakan ke anaknya lagi. Anaknya sudah besar, dia ceritakan lagi. Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah dihapus dalam sejarah. Lois, Eunike, Timotius. Tuhan memakai Paulus tulis leluhur ini. Sehingga seluruh dunia waktu baca kitab suci mengulangi kembali Lois, Eunike, Timotius. Iman yang turun dan iman yang telah diwariskan. Itulah kebanggaan Timotius mengingat ke belakang, yaitu mengingat leluhur. Itulah kebanggaan leluhur mengingat bahwa cucunya, Lois punya cucu yaitu Timotius, dipakai oleh Tuhan. Meskipun masih sangat muda, tetapi dipakai oleh Tuhan. Amin. Biar di dalam acara ucapan syukur ulang tahun ini, ayah dan ibu, orang tua, kakek dan nenek yang sudah tua, mereka mendapatkan hiburan. Bukan dari catering yang dibawa oleh anak, bukan makanan kesukaan ayah dan ibu yang dihantar, tetapi waktu anak-anak bertamu mengunjungi neneknya, membawa cucu-cucu datang, mengunjungi papa dan mama, lalu mereka melihat anak-anak cucuku bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Wah, itu sukacita besar. Melihat anak-anak cucu sopan, lalu mengingat mereka semua dulu waktu kecil, saya pernah gendong dia, sekarang sudah besar. Aduh, itu kebanggaan yang luar biasa. Anak-anak cucu tidak jauh dari kakek dan nenek. Karena anak-anak cucu merasakan ada sesuatu yang mereka lihat dari kakek dan nenek. Karena kakek dan nenek mereka adalah orang yang melayani Tuhan. Dan mereka waktu dekat kepada kakek dan nenek, seperti dekat kepada Kristus, saudara. Karena kemuliaan Kristus memancar di dalam diri kakek dan nenek. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami berterima kasih untuk catatan di Alkitab yang membalikkan pikiran kami. Yang kami sudah seolah-olah sudah mengikuti semua tradisi dan cara pikir dunia. Tetapi Tuhan membalikkan cara berpikir kami. Untuk kami melihat arah yang berbeda, arah yang sesuai dengan kitab suci. Kami berdoa untuk ayah dan ibu, untuk orang-orang tua yang selalu membanggakan apa yang telah dicapai di masa lalu, atau kekecewaan apa di masa lalu yang mendorong dia untuk akhirnya dia terus menyesal dan tidak lagi bisa melayani dan melangkah ke depan. Biar hari ini Tuhan kuatkan kembali semua untuk melihat anak cucu yang menjadi pengharapan di masa yang akan datang. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak cucu yang sudah belajar melupakan semua jasa orang tua, kakek, nenek. Tuhan ingatkan kembali kepada mereka bahwa apa yang mereka harus ingat adalah semua iman yang pernah diturunkan oleh kakek, oleh nenek, oleh mama, dan oleh papa. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga yang sedang ulang tahun di tempat ini. Berkatilah Ibu Helda, berkatilah semua saudara-saudara kami yang ada di sini. Berkatilah Bapak Jeffrey, berkatilah Bapak Yoce kamu. Kami serahkan semua yang sedang berulang tahun ini. Mereka sekarang bersuka cita mengingat
semua anak-anak cucu mengingat mereka yang sudah tua. Dan biarlah semua anak cucu mempunyai satu kebanggaan yang luar biasa kepada semua orang tua, kakek dan nenek. Dan kepada kakek dan nenek, mama dan papa juga mempunyai kebanggaan yang luar biasa. Anak-anak cucu dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.